Fitri. Kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan kamu bersandiwara dan merancang perampokan ini, kan? Kamu jangan asal menuduh, Rel. Kalau nggak ada aku, Fitri pasti udah celaka. Jadi kenapa kamu datang duluan dari aku? Emang kamu ditelepon dia juga? Gak, aku kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Kamu menguntit dia terus? Memangnya nggak boleh? Rel, harusnya kamu berterima kasih sama aku. Kalau enggak, Fitri pasti udah celaka. Kamu udah pernah dengerin lagu ini nggak? Ini Michael Learns to Rock kan? Ya ampun, aku suka banget lagu ini. Lagunya Sleeping Child, iya kan? Iya, kamu tahu juga ya? Aku suka banget nih. Iya, sama Boyz II Men dan sama... Color Me Bad, yang akapela kan? Benar. Kamu masih nyimpen kaset-kaset itu? Masih. Kau mau? Ntar deh. Kok mereka bisa akrab banget sih? Nyambung banget obrolannya. Apa karena seumuran ya? Gimana keadaannya, Dok? Nggak apa-apa, Pak. Dia cuma shock aja. Makasih, Dok. Saya tinggal dulu, Pak. Permisi, Pak. Fit, coba tadi aku bisa jemput kamu. Kamu nggak bakalan kayak gini, Fit. Rel, aku di mana? Kamu udah siuman, sayang. Kamu lagi di rumah sakit, sayang. Kamu tadi pingsan waktu dirampok di taksi. Taksi? Oh iya, terus gimana? Nggak apa-apa, sayang. Tadi ada aku kok. Makasih banget ya, Rel. Untung kamu datang tepat waktu. Iya, sayang. Aku akan selalu jagain kamu, ya? Rel, kamu janji ya jangan tinggalin aku. Aku takut banget, Rel. Ngebayangin orang-orang tadi, pokoknya serem-serem. Enggak. Aku akan di sini terus. Aku akan jagain kamu terus, sayang. Janji ya, Rel. Pokoknya kamu harus ada terus di samping aku. Iya, sayang. Mana tega aku tinggalin kamu sendirian. Sekarang, kamu tidur ya. Jangan mikir yang macam-macam. Ya. Pak, masa pakai sepeda roda 4 sih, Pak? Juga kan bukan anak kecil. Bukan, kamu anak tuyul. Ya iyalah kamu anak kecil. Tapi kan juga udah bisa sepeda roda 2. Yuga, Nadine kan masih kecil. Dia belum bisa roda 2. Kamu yang ngalah aja ya. Tapi juga kan malu kalau berangkat sekolah pakai sepeda roda 4. Nanti juga dikata nama teman-teman juga melulu lagi. Nah, itu uang kan hasil ampol lebaran kalian berdua. Jadi kalau mau dibeliin sepeda ya buat kalian berdua dong. Kalau beli satu-satu mana cukup duitnya. Ya udah deh, beli yang roda 2 aja. Nadine, gimana nih? Kamu kan belum bisa sepeda roda 2. Enggak apa-apa, Kak. Yang penting Kak Yuga senang. Nadine nggak usah make juga nggak apa-apa kok. Aduh, jangan dong, Din. Ini kan sebagian duit kamu juga. Gak apa-apa kok, Kak. Nadine ikhlas kok. Apa enggak pakai sepeda roda 4 aja? Biar kita sama-sama bisa make. Subhanallah, kalian berdua itu emang anak-anak yang baik ya. Toleransinya tinggi. Dan mau saling ngalah. Jadi gimana nih? Yang roda 4 aja ya? Gini aja deh, beli yang roda 2, nanti juga boncengin Nadine ya. Oh, iya bener Om. Bener banget. Tumben sekarang Om pinter. Tumben Om pinter. Emang pinter dari kecil. Udah sana, pilih sepedanya.
Yang ini deh, Pak. Masa yang itu, Kak? Mendingan yang ini aja. Yang Hello Kitty. Ya, masa Hello Kitty sih, Din? Aku kan cowok. Aku cinta mawar, ah. Aduh, susah ya Mas ya. Susah karena duitnya ngepas. Kalau banyak duit sih enak, tinggal beliin satu-satu. Anak 2 aja segini susah, gimana anak banyak? Sedih ya Mas ya, nggak bisa nurutin kemauan anak. Iya. Eyang Bila, aku janji deh sebelum aku nikah sama kamu, aku udah harus punya pekerjaan tetap. Soalnya punya anak 2 aja kayak gini, gimana punya anak 5? Tambahan 3 dari kamu. Hah? Ih, Mas ini apaan sih? Udah, pilihin dulu sepedanya Ki. Edo, Fitri di mana? Di dalam, Bu. Tapi udah ada Farel. Kayaknya nggak apa-apa kok. Sekalian ya, Pak, Bu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf, saya tadi belum sempat main ke sana. Nggak apa-apa kok. Kita masuk dulu ya. Kamu nggak masuk? Yuk. Ya Allah, Fitri. Aduh, kamu enggak apa-apa, Ndok. Bule nyesel banget. Tadi mestinya kamu pulang sama Bule. Fit, maafin ibu ya. Coba saja kalau ibu nggak suruh kamu pulang. Nggak apa-apa kok, Bu. Untungnya Farel cepat datang dan nolongin aku. Kalau nggak, aku nggak tahu aku kayak apa sekarang. Rel, terima kasih banyak ya kamu udah nolongin Fitri. Iya, boleh. Rel, lain kali kalau Fitri itu bepergian malam-malam, jangan biarin dong dia sendiri. Ya? Iya, Mi. Mulai hari ini aku akan selalu jagain Fitri. Kalian berdua memang jodoh ya. Buktinya ketika Fitri dalam keadaan kritis kayak gitu, Farel datang menyelamatkan. Gimana sih? Karena aku yang selamatkan Fitri. Tapi mereka pasti nggak mau percaya sama aku. Atas nama cinta. Loh, mau kemana, Mai? Kerja, Mas. Nggak salah, Mai. Ini kan lebaran kedua. Waktunya buat keluarga, Mai. Fotografernya tuh orang bule. Aku mesti gimana lagi coba? Aku kan sudah tanda tangan kontrak. Ya, tapi kan nggak harus hari lebaran kayak gini. Emang nggak bisa besok apa? Kemarin tuh bentrok sama jadwal aku foto yang lain. Longgarnya cuma hari ini. Lumayan, Mas. Honornya besar. Sayang kalau nggak diambil. Keterlaluan kamu, Mai. Lebaran masih kerja juga. Nggak usah berlebihan lah, Mas. Kemarin juga kan kita sudah ngumpul sama keluarga. Apa salahnya kalau hari ini aku kerja? Toh juga hari ini kita nggak ada acara apa-apa kan? Sebetulnya, aku pengen ngajak kamu sama Alif jalan-jalan hari ini. Nah, kamu salah sendiri. Ngomongnya baru sekarang. Ya, namanya juga surprise, Mai. Tapi kan Mas tahu aku sibuk banget, Mas. Ya, aku kan nggak nyangka kalau lebaran kamu juga tetap kerja. Aku pikir Alif bakalan senang kalau aku ajak ke Taman Safari. Ke Taman Safari? Ngapain? Ya, ini kan bukan buat kamu, Mai. Orang ini buat Alif kok. Jangan mikirin buat kamu aja dong. Loh enggak. Tapi kan kalau tanggal merah gini kita ke Taman Safari tuh macet banget, rame. Terus, kamu mau pemotretan di mana? Nggak tahu, Mas. Fotonya sih di jalan raya. Aku serius, Mai. Loh, emang saya serius. Fotonya itu di jalan raya. Kan kalau lebaran gini kan Jakarta sepi, semua pada mudik. Jadi emang sengaja diambil fotonya itu di tengah jalan raya, Mas. Oh,
Terus kamu pulang jam berapa? Tergantung selesai jam berapa, saya nggak tahu. Udah ya, saya berangkat dulu ya. Ya ampun, Mai. Lebaran kedua aja masih kerja. Kapan sih ada waktu buat Alif? Juga, kenapa berhenti? Aduh, lama-lama berat ya, Pak. Kuncing Nadine, habisnya aja agak gendut juga sih, Pak. Kalau bisa sih, Nadine pengen naik sepeda sendiri. Gak usah diboncengin, Kak. Man, bantuin tuh Nadine, ajarin. Biar dia bisa naik sepeda roda 2. Jadi Yoga nggak perlu boncengin. Ayo. Iya. Ya udah nak, sini. Biar Om yang pegangin, ya. Awas kamu. Dia. Sini nak. Terus. Ntar kamu goes ya. Op. Awas nak. Minggir. Ayo guys, terus. Terus, Nadine. Terus. Nanti lama-lama juga bisa. Ayo. Op. Udah. Turun nak. Nak, udah capek nih. Napas Om mau putus. Tapi Nadine masih pengen, Om. Ah, bodoh. Kamu tuh, Man, gimana sih maksud Papa tuh lepas biar dia bisa jalan. Ini kok malah berhenti. Nawin kenapa sih, Man? Ah, Papa. Coba aja soalnya Papa sendiri. Kalau nggak gempor. Man, Papa itu dulu udah sama kamu waktu kamu kecil. Ah, kecil-kecil gitu aja ungkit-ungkit. Aduh, gimana caranya biar bisa beliin Nadine sepeda roda 4? Pak, kenapa Papa nggak ikutan kuis CCTV aja, Pak? Kan hadiahnya lumayan. Bener juga kamu, Nak, ya. Kalau dapat hadiah kan bisa buat beli sepeda. Kuis apa itu, Man? Asa otak ya? Hah? Iya. Mana mungkin kamu bisa menang? Otak kamu kan nggak pernah diasah. Asa-asa, emang pisau? Barangan aja, seneng banget sih kalau nginain anak. Awas ya, tak kalau saya menang, saya nggak bagi loh. Mos, ntar malam mama aku mau ngajakin kamu makan malam. Yang masak siapa? Troy lagi? Kenapa? Kamu terkesan ya sama masakannya Troy? Kamu tuh kenapa sih, Tan? Sama kakak sendiri aja cemburu. Maklum lah, Mos. Setiap cewek yang aku kenal pasti bakalan kabur dari aku setelah kenalan sama Troy. Termasuk Nesa? Kecuali dia. Dia nggak pernah terkesan sama Troy. Apalagi banding-bandingin aku. Aku juga enggak kok. Kamu tetap lebih baik daripada kakak kamu. Masa sih? Perasaan kamu sering banget muji dia. Perasaan kamu aja kali. Kayaknya biasa aja deh, Tan. Menurut aku, kamu tuh yang terbaik. Dari om aku, Tan. Hah? Mau ngapain dia? Halo. Baik. Om gimana? Sehat? Besok mau ke Jakarta. Iya Om, mau ngomongin masalahku sama Tristan ya? Ya udah nanti biar aku bilang sama orang tuanya Tristan Om. Iya, makasih. Om, kamu mau kesini buat ngomongin hubungan kita, Mos? Kamu udah siap, Tan? Sama siapa dia? Sendirian. Om aku kan duda. Dia cuma punya anak satu dan sekarang lagi kuliah di luar negeri. Jadi besok dia kesininya cuma sendirian. Gini aja juga udah lumayan, Bram. Bram, emangnya Maya belum pulang? Belum, Mi. Mungkin Maya nggak tahu kali kalau Mami sama Papi mau datang ke sini. Emang kalau dia tahu terus dia bakal pulang cepet.
enggak kan? Sebetulnya kan Mami sama Papi itu sengaja mau kesini. Ya mau tahu sebenarnya keadaan kalian tuh gimana sih? Soalnya tiap hari Maya itu ngeluh aja. Tapi kalau Mami sama Papi lihat, nggak apa-apa kok, tempatnya enak juga. Ya, Bram. Kamu yang sabar ya. Mungkin Maya aja yang terlalu manja. Alif mana, Bram? Sudah tidur, Mi. Gimana sih? Alif udah tidur, tapi Maya belum pulang juga. Ya, tiap hari juga kayak gini, Mi. Papi sama Mami kok kesini nggak bilang-bilang sih? Maya, kamu gimana sih? Tiap hari kamu pulang jam segini ya? Kamu inget dong, Maya, kamu sudah punya suami, punya anak. Gak bisa bebas begitu. Pi, Maya itu kan pergi bukan untuk keluyuran, tapi cari uang. Maya, kamu tahu, alasan kamu itu persis sama dengan alasan mamimu waktu kamu masih balita. Papi itu apaan sih? Kok jadi ngungkit-ngungkit masa lalu kayak gitu? Mimi, ini hasil produk didikan mami yang lebih mentingin karir. Lihat, Maya ngikutin mami kan? Ya udahlah, nggak usah berantem dong. Maya, kamu kan sudah merasakan dulu kamu lebih sering dipegang pembantu daripada dipegang ibumu sendiri. Masa sekarang kamu tega Alif dipegang orang lain daripada kamu? Udah, kok jadi Mami yang disalah-salahin terus sih? Mami pulang aja kalau gini. Mimi, mau kemana? Bram, Maya, Papi pergi dulu. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas, ke mereka? Aku cuman... Gara-gara kamu tuh mereka jadi berantem. Loh, kok jadi aku yang disalahin sih? Ya pasti kamu tuh ngomongnya enggak lah ke mereka. Pasti kamu ngomong aku jarang di rumah, ya kan? Nggak pernah ngurusin kamu, nggak ngurusin Alif, mentingin karir. Kamu tuh bukannya dukung karir aku, malah bikin orang tua aku berantem, tau nggak? Kamu jangan salah paham, Mai. Mereka datang ke sini tuh pengen lihat rumah kontrakan kita tuh kayak apa. Karena kan kamu sering ngeluh, makanya mereka pengen buktiin. Terus mereka pas datang ke sini, kamu nggak ada. Ya mereka tanya. Ya aku jawab aja kamu lagi pemotretan. Salah aku jawab kayak gitu. Kamu tuh makin lama makin nggak pernah bisa ngertiin aku ya, Mas. Ya terus aku mesti gimana dong, Mai? Ya kamu tuh diem aja, jangan malah bikin masalah baru kayak gini dong. Nah Fitri, nah Farel, malam ini kita sekeluarga ya ada halal bil halal di kelurahan. Mau ikut nggak? Mendingan kakak di rumah aja ya, jagain Vinza. Soalnya kalau aku bawa takutnya rewel. Vinzanya mana? Lagi tidur, pules banget. Ya udah, biar aku sama Farel jagain rumah, sekali jagain Vinza. Bener nih, nggak apa-apa. Ya udah, kita tinggal dulu ya. Boleh pergi dulu ya, Fit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ya. Jangan macem-macem ya di rumah berduaan. Terketahuan loh. Tenang aja, Mas. Curigaan banget sih. Udah Mas Norman, kok malah ngeledekin sih? Fit, udah sepi nih. Terus kenapa kalau sepi? Ya bisa dong, meluk-meluk doang dikit. Rel, jangan macem-macem ya. Enggak, satu macam doang kok. Vinza. Aduh, gimana nih Rel? Kok tanya aku sih, aku mana tahu. Aku kan nggak pengalaman ngurusin bayi. Dia haus kali ya, Fit? Bikinin susu dong. Iya, tapi gendong. Kalau ditaruh nanti nangis tambah kencang. Fit, aku nggak bisa gendong bayi, Fit. Masa gendong aja nggak bisa? Nanti kalau kita punya anak gimana? Masa kamu nggak mau gendong juga? Takut jatuh, Fit.
Kalau takut terus, kapan belajarnya? Ah, udah gendong. Ya deh. Gendong ya. Ya udah, aku pingin susu dulu. Dan gitu. Aduh, Fitri buruan. Mana sih si Fitri? Apa nih? Ya ngompol lagi. Fit, cepetan, ngompol. Fit. Aduh. Bangun nih. Berisik amat sih. Diompolin, Fit. Masa Omnya diompolin sih? Kamu tuh gimana sih? Vinza ngompol aja kayak orang kebakaran. Ternyata gini yang ngurus bayi, Fit. Susah. Kenapa? Takut? Nggak siap? Katanya mau nikah. Ya, kalau bikin sih kapanpun aku siap, Fit. Mau dibuktiin sekarang nih. Ini yang dasar. Bikin anaknya siap. Tapi ngurusinnya nggak siap. Ya udah, ganti popok dulu. Kamu ambil popok, Ki. Sini. Kamu ngapain sih ngeliatin aku kayak gitu? Kita kayak udah suami istri beneran nih, Fit. Ya, hitung-hitung kayak gini mah latihan, Rel. Supaya nantinya nggak kaget. Iya, Bu. Aku yakin kita pasti jadi pasangan yang kompak. Saling membantu ya, Bu. Kamu kenapa sih? Kamu kayaknya udah pinter banget ngurus bayi, Fit. Luwes. Ini namanya naluri perempuan, Rel. Berarti kamu udah siap dong aku nikahin. Nih, terus aja tuh. Terus aja papi tuh nyalahin mami. Papi tuh inget gak sih? Dulu itu waktu Farel keluar dari rumah, papi kan nyalahin mami. Terus Kayla susah diatur, nyalahin mami juga. Sekarang Maya, papi tetep aja nyalahin mami. Mi, kenyataannya kan gitu. Memang dulu mami kan kurang perhatian sama anak. Imbasnya baru terasa sekarang. Maya persis kayak mami di awal-awal punya karir. Terus maunya papi tuh apa? Mami tuh harus gimana dong, Pi? Maksud papi, mami bujuk dia. Dia ini anak perempuan, lebih dekat sama mami. Masa mami nggak bisa bujuk dia? Papi tuh kayak nggak tahu aja. Selama Maya tinggal di rumah ini, Pi, mami kan selalu deketin dia. Kalau dia salah, mami kan selalu tegor. Tapi dasar anaknya aja tuh keras kepala. Dan asal papi tahu ya, keras kepalanya Maya itu persis kayak papi. Loh, kok papi yang disalahin? Lah iya dong, Maya itu kan anaknya papi juga. Emangnya anak mami aja? Enak aja papi nyalain mami terus. Papi tuh mau kemana sih? Mandi. Enak aja, mami duluan. Mami apa-apaan sih? Papi itu di kamar depan aja tuh mandinya. Egois. Pada dasarnya saya sih setuju aja dan percaya sama pilihan ponakan saya ini. Dia kan udah dewasa, jadi dia berhak menentukan pilihannya sendiri. Saya juga bersedia untuk menjadi wali nikahnya nanti. Karena Moza ini satu-satunya keponakan saya yang belum menikah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada halangan lagi. Bagaimana kalau kita langsung masuk ke pembicaraan soal pernikahan antara Moza dan Tristan? Menurut kamu sendiri gimana, Tristan? Kapan waktu yang tepat? Terserah mau papa. Kok terserah? Kalau tahun ini gimana? Gimana, Mos? Tahun ini? Ya, aku sih terserah Om sama Tante aja. Pernikahan itu harus didasari oleh kemantapan hati. Jangan dipaksakan.
kalian masih ragu. Kalau dilihat mereka berdua sih, kelihatannya udah mantep. Ya kan, Bos? Tan? Jadi gimana? Mau tahun ini atau tahun depan? Kalau tahun ini sih, menurut gue lebih bagus, Tan. Secepat lo merit, hidup lo bakal teratur. Daripada lo sendiri. Iya, lagian juga nggak enak sama gunjingan orang kalau kalian pacaran terus. Kalian berdua kan sama-sama sendiri, tinggal sendiri. Maksud Mama, alangkah lebih baiknya kalau kalian berdua ada ikatan. Jadi kalian juga sama-sama nyaman. Saya sih setuju aja. Gimana sama kalian? Saya setuju. Gimana, Tan? Iya, saya juga setuju. Atas nama cinta. Kita ketemu lagi dalam kuis asal otak. Di studio sudah ada 2 pasang kontestan. Tentunya kontestan pertama Pak Hamid, dan Pak Hamid ini akan ditemani oleh peran figuran yang sudah tidak asing lagi di dunia perfilman tentunya. Kita sambut Norma. Juga Nadine. Papa di TV. Saya di sini akan memberikan pertanyaan buat seluruh peserta kontestan kita, dan pastinya semua pasangan harus bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya bawa di sini ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, sebutkan 3 jenis binatang yang mempunyai bisa. Oke, Rugua. Monyet bisa, gajah bisa, onta juga bisa. Salah. Gimana sembarangan aja ngejawab. Aduh, kenapa papa yang jadi stres begini? Kalau ikutan langsung mungkin nggak stres kayak begini nih. Kenapa, Pak? Apa nggak percaya ya sama otaknya Mas Norman? Bukannya gitu, Kayla. Kan tahu sendiri, kalau Norman itu kalau ngomong suka nggak dipikir dulu. Nah tuh, ya salah ngurangin nilai kan? Jangan berisik dong, Pak. Nonton aja deh. Mudah-mudahan dia menang. Iya, kalau Norman menang kan duitnya bisa buat beli Nadine sepeda. Pokoknya gue harus menang. Kasih Nadine gak punya sepeda. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ya. Dipetik, nggak ada buahnya. Ditekan, nggak ada tombolnya. Diputer-puter, nggak ada rodanya. Apakah itu? Iya, ada gua. Handle pintu, handle pintu. Handle pintu sembarangan aja. Gitar. Ya, masih salah. Ya, nggak jadi deh dapat sepedanya. Tenang, Din. Masih banyak kesempatan kok. Iya, kan kuisnya belum selesai. Ini mesti dibantu pakai doa yang banyak nih. Kalau disuruh mikir sendiri dia nggak mungkin jawab. Ayo, berdoa. Oke, baik. Buat pertanyaan yang terakhir ya. Oke, siap? Buat Regu A dan Regu B siap ya? Oke, pertanyaannya. Kenapa telur ayam takut sama telur puyuh? Oke, Regu B. Karena telur puyuh lebih banyak totalnya. Iya, 100 buat Regu B. Dengan demikian, pasangan Dira dan Santi menang mutlak dan mendapat uang 5 juta rupiah. Tepuk tangan. Ya elah, nggak apa-apa deh walaupun kalah kan dapat honor peserta 500.000 bisa buat beliin anak-anak sepeda. Beneran deh, nggak punya sepedanya. Sabar ya sayang. Juga, mudah-mudahan ya otak kamu nurun dari Om Aldo. Loh, mana bisa, Pak? Yuga itu kan anaknya Mas Norman. Ya mungkin aja, Ke. Ada keajaiban, ada persilangan gen. Ya, Papa khawatir aja masa depan juga. Kalau otaknya turun dari papanya tuh. Otak papaku emangnya nurun dari mana? Yang bukannya dari Ayang juga? Bukan, Ke. Tuh, dari Eyang Putri. Ih, Papa, giliran yang jelek-jelek aja nurun dari Mama.
Alhamdulillah, lumayan bisa beliin Nadine sepeda walaupun bekas. Padahal Mas, kalau tadi jadi pemenang, uangnya akan saya pakai buat mengoperasi Amandel anak saya. Anak Bapak lagi sakit? Iya Mas, jadi saya ikut kuis ini. Tapi sayangnya saya dapat pasangan yang seperti Mas. Yang sok tahu. Jadi kalah deh. Aduh, gue jadi nggak enak sama Bapak ini. Padahal dia lagi butuh banget. Kalahnya dia juga gara-gara gue lagi. Mas, saya pergi dulu Mas. Bapak. Apa lagi? Ambil deh nih Pak, buat Bapak. Bener nih, untuk saya. Tapi kan kamu juga butuh. Iya, saya butuh. Tapi Bapak lebih membutuhkannya. Ambil Pak. Bener nih. Ambil Pak, terus saya berubah pikiran nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang lebih baik orang seperti kamu, otak pas-pasan, tapi hatinya baik. Daripada orang otaknya cemerlang, tapi hatinya jahat. Ya elah Pak, udah dikasih duit, otak saya yang bego jangan diomongin juga dong Pak. Maaf Mas ya, maaf. Tapi terima kasih banyak ya atas bantuannya. Saya tidak akan melupakan jasa kamu ya Mas ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari Mas. Fit, saya punya 2 undangan premier film. Temenin nonton yuk. Maaf Dok, ada 3 nggak? Supaya Farel bisa ikut. Kenapa, Fit? Gak, aku diajakin nonton premier sama Edo. Oh, boleh nggak, Rel? Boleh. Pergi aja, nggak apa-apa kok. Hah? Berdua doang sama Edo? Nggak mau, aku maunya ada kamu. Waduh, gimana ya? Sore ini aku harus temenin papi ke dinas pariwisata, Fit. Jadi nggak bisa ya, Rel? Udah, kamu berdua sama Edo aja. Ntar aku kalau udah urusan selesai semua, aku nyusul. Aku nggak mau, Rel. Aku maunya ada kamu. Gimana sih? Kamu janjinya mau sering nemenin aku. Aku sih sebenarnya mau, tapi... Begini aja. Kamu pergi nemenin Fitri nonton premier. Biar saya yang temani Pak Utama ke dinas pariwisata. Gimana? Yang benar kamu. Ini. Selamat nonton berdua ya. Nanti kalau saya selesai, saya akan nyusul ya. Makasih banyak ya. Jadi honor Mas waktu dapat kuis itu dikasihin ke pasangan Mas Norman. Iya Al, gue kasihan sama bapak itu. Habis anaknya mau operasi. Maafin Om ya Nadine, jadinya Om nggak bisa beliin kamu sepeda. Gak apa-apa kok Om. Justru Nadine bangga sama Om karena Om udah baik banget nolongin orang lain. Tapi tumben Mas, hati Mas Norman bisa terketuk kayak gitu. Tumben. Emang lo pikir gue nggak ada perasaan apa? Gue cuman nyontoh sifatnya Nadine Al. Maksud Mas Norman? Waktu beliin sepeda buat juga kan, Nadine ngalah sama juga. Padahal uangnya juga sebagian kan uangnya Nadine. Nadine, doain Om Aldo ya, biar ada rezeki lebih. Nanti kalau udah ada, Om Aldo beliin deh sepedanya ya. Ya Om. Rel, film apaan sih? Kamu gak suka ya? Wah, enggak, cuman ngantuk.
nanti ketembak loh. Lari buruan. Ih, kabur. Fit, sayang. Bangun dong, sayang. Apa sih? Sahur ya? Sahur. Lebaran aja udah lewat. Gimana sih kamu? Kita di mana sih? Kok kayak di remang-remang? Fit, cuma maluin dong. Aku ketiduran ya? Ngigo juga. Astagfirullahaladzim. Aduh, bikin malu ya. Pulang aja yuk. Kamu ada-ada aja deh. Ya pasti kan ngantuk. Udah, nonton aja lagi. Kalau kita pulang nanti malah malu diliatin orang, ya. Maaf ya, Rel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuga, kamu kok di sini sendirian, sayang? Yang lain pada kemana? Pada di dalam, Tante. Kamu kok kelihatan sedih gitu sih? Sekarang kan udah punya sepeda baru. Kenapa lagi? Aku lagi pusing, Tante. Kapan ya Nadine punya sepeda sendiri? Emangnya kenapa, Yuga? Aku setetes saja, Tante. Bayangin, Tante. Masa sepeda aku penuh dengan stiker Barbie kayak gitu? Kan kalau aku berangkat sekolah jadi malu dikatain teman-teman terus. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Nak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bete kita akhiri sampai di sini. Tunggu, Rel. Sebelum diakhiri, ada berita baik dari Moza sama Tristan. Apaan tuh? Ayo dong, cerita. Kabar baik ngapain disimpan-simpan? Teman-teman semua kan juga pengen dengar. Apaan tuh? Iya. Kemarin aku sama Tristan udah ngadain pertemuan keluarga. Dan insya Allah tahun ini kita akan menikah. Selamat ya Mbak Moza, Tristan. Aku ikut bahagia ya, Mos. Tan. Congratulations ya. Kalian sudah menemukan soulmate kalian. Makasih. Kita kok jadi off topic gini sih? Loh, Tan. Lu kenapa? Harusnya lu seneng dong. Tan, kapan tanggalnya? Ditunggu loh undangannya. Oke, sebelum keluar, aku ada puisi buat Fitri. Ada yang mau denger nggak? Mau. Love, best by the glorious duty. Will she grow, although the beauty has changed into gray, and the hardness has changed into the weakness. Cinta itu didasarkan pada kewajiban yang mulia. Akan tetap tumbuh, walaupun kecantikan menjadi abu-abu dan kekerasan menjadi kelemahan. Puisi kamu bagus banget. Makasih ya, sayang. Ya ampun, Rel. Puisi kamu tuh bikin aku haru. Hebat lu, Rel. Gua nggak nyangka lu ternyata orangnya puitis juga ya. Cinta bisa membuat siapapun menjadi puitis, Al. Kamu pikir cuma kamu yang bisa melakukan ini, Farel? Dok, puisinya Farel bagus banget ya. Oh, ya, bagus. Bagus banget. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah mau ninggalin kamu, Rel. So sweet banget kamu, Fit. Makasih ya, sayang. Edo, berapa kali aku harus ingetin kamu? Percuma melawan cinta sejati. Kamu gak akan pernah menang, kamu gak akan pernah berhasil. Kamu kan baru di Indonesia. Jadi saya kasih tahu Anda, orang-orang Indonesia lebih setia dan menghargai cinta. Mungkin menurut kamu, kita nggak bisa dalam hal berbisnis. Tapi untuk urusan cinta, kamu harus banyak belajar terhadap gadis-gadis Indonesia yang sangat setia terhadap pasangannya. Dan satu hal lagi, Pak Edo.
Kalau mau mengobarkan perang, kobarkanlah dengan perang terbuka. Saya paling gak suka orang menikam dari belakang. Farel, perang ini belum selesai. Kamu jangan ngerasa menang dulu. Saya bukan orang yang gampang nyerah. Jadi Bapak belum mau menyerah? Frida, kamu tahu, saya bukan orang mudah menyerah. Apalagi untuk sesuatu saya sangat inginkan, saya akan dapatkan. Apapun caranya. Kamu lihat trik saya. Saya harus kacaukan waktu Farel untuk ketemu Fitri. Maksud Bapak selalu muncul sebagai orang ketiga, gitu? Tidak, Frida. Bukan orang ketiga, tapi saudara. Yang penting, Fitri dan Farel tidak terus-terusan berdua. Iya sih, Pak. Semakin banyak mereka kehilangan waktu mereka berdua, itu artinya hubungan mereka semakin renggang. Saya akan sibukkan Farel dengan pekerjaan lainnya. Contohnya? Kamu lihat. Ya, Dok. Saya ada undangan bowling. Kamu bisa datang? Kita bisa membangun networking di sana. Sorry, Dok. Saya nggak bisa datang. Soalnya udah janji sama klien. Terus ada halal bihalal di kantor menteri. Sorry ya. Wah, sayang sekali. Maybe next time ya? Oke. Dia lagi sibuk. Tapi setidaknya, dia nggak lagi bersama Fitri. Farel mana sih? Kok nggak jemput-jemput? Dadah. Edo, kamu ngapain di sini? Untuk jemput kamu, Fit. Ayo. Oh, sorry. Kita makan di mana, Fit? Kamu telepon siapa sih, Fit? Rel, kamu nggak jemput aku sih? Malah Edo yang jemput aku. Ya, Fit. Sorry tadi aku sibuk banget. Ya, seenggaknya kamu kasih tahu aku dong. Iya, maaf ya sayang. Tadi aku kira kerjaan aku cepat selesai, terus langsung jemput kamu. Tapi ternyata... Aku nggak enak nih, Rel. Udahlah, nggak apa-apa kan ada Edo. Dia kan sahabat kita, Fit. Lagian, dia pasti nganterin kamu sampai pulang, sampai rumah. Ya jelas beda dong, Rel. Kamu itu tunangan aku. Sedangkan Edo, ya emang sahabat kita. Tapi mestinya tunangan aku dong yang jemput aku. Ini malah Edo. Edo itu kan juga sibuk, tapi dia sempat-sempetin untuk jemput aku. Iya, maaf ya Fitri Rahayu. Aku menomorduakan kamu, maaf ya. Ya udah mana Edo, sini aku mau ngomong. Mau ucapan terima kasih, sekali minta maaf. Ya udah. Do, Farel mau ngomong sama kamu. Nyebut nama Edo lagi ya, Kay? Maaf, Al. Namanya juga perempuan. Kalau ngeliat cowok ganteng kan... Kayla, kamu kan udah punya suami. Muji-muji cowok lain di depan suaminya lagi.